Baik Ustadz, Alhamdulillah. Ibu-ibu semua, Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan materi hebat dari pembicara hebat ya, pembicara nasional orang awak ya itu ya. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Saya akan bacakan sebentar CV beliau. Baik, jazakillah khair ya Ustazah Laila Isrona dan juga yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Pertama kali yang saya muliakan Ketua PW Salimah Sumatera Barat sekaligus MC kita di pagi menjelang siang ini, Dr. Laila Isrona MSc. Juga buat yang saya muliakan, saya hormati Ketua Prokami Sumatera Barat, Dr. Roni Eka Saputra SPOT, juga Kepala Cabang Laznas Yaskesmas Sumbar ya Ustadz Syafri, dan teruntuk ya salam hormat ya dalam cinta, salam kagum saya juga buat Ibu Gubernur Sumatera Barat, Ibu Hajah Harneli Bahar, yang semoga Allah kuatkan ya diri beliau dan keluarga, khususnya mendampingi suami menjalankan peran sebagai ya pemimpin di bumi Ranah Minang ini. Dan tadi juga saya ingin menyapa Dr. Nina Kurniasih selaku pemateri pertama yang sudah menyampaikan materi, juga para seluruh komunitas dan PKK se-Sumatera Barat, juga para tamu dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di kesempatan pagi menjelang siang ini Allah izinkan kami bisa bersua dengan para dunsana yang ada di Sumatera Barat. Ini meskipun kita secara online tapi serasa pulang kampung kah? Ya, jadi rasanya seperti pulang kampung ya, dan bersyukur sekali di masa pandemi ini Allah memberikan nikmat lewat perangkat teknologi yang menghubungkan kita dari berbagai wilayah. Jadi di kesempatan pagi ini saya bisa menyapa seluruh ayah bunda yang mengikuti webinar di pagi menjelang siang ini. Saya pertama kali minta maaf karena dari waktu yang diminta panitia harus telat, karena ada acara yang menurut saya wajib hadir, yaitu acara pementasan anak-anak saya di puncak acara tema dari sekolah, di mana anak saya TK presentasi tentang beberapa hal, dan tentu kehadiran ayah dan bunda membantu sekali, bahkan menjadi hal yang diwajibkan secara ilmu parenting yang saya pelajari untuk kita lalui. Jadi saya tadi minta supaya sedikit agak terlambat ya untuk bisa menghadiri. Dan di pagi menjelang siang ini sejatinya kita berbicara yang kita harapkan bagaimana berbicara menumbuhkan apa yang menjadi kebutuhan kita, perasaan tumbuh dan terikat di antara pasangan, yaitu adalah bagaimana kita memiliki cinta di dalam keluarga. Dan tentu cinta ini harus bermula dari tahapan yang sejatinya dibahas di dalam Al-Quran, di mana agar kita dalam keluarga itu terdistribusi cinta dengan sempurna, Allah membuat isyaratnya di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayat ini adalah doa yang sejatinya kita sering bacakan, di mana kita memohon kepada Allah, ya Allah, karuniakanlah dari pasangan kami dan keturunan kami sesuatu yang menyejukkan mata. Jadi ayat ini membuat urutan yang sejatinya bagaimana distribusi cinta itu bisa muncul. Yang pertama adalah cinta akan muncul kalau dimulai dari ayah dan bunda, suami dan istri yang sudah saling menyamai cinta. Karena energi cinta itu keluar justru dari pasangan yang harmonis.
anak-anak yang tumbuh dibesarkan oleh ayah dan bunda yang lebih banyak bertengkar, lebih banyak ribut, maka sejatinya energi negatif itu akan menular dan itulah yang membuat mereka merasa kering perasaan cinta mereka. Terutama ketika sang ibu dalam hal ini sebagai pemilik atau ratu rumah seringkali merasakan energi negatif saat berada dengan pasangannya di rumah. Padahal kita sudah sama-sama paham ya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih, dan tanah yang baik akan menghasilkan tanaman-tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah dalam ayat ini? Di antara makna tanah di dalam Quran adalah ibu. Ibu atau istri diibaratkan tanah sebagaimana juga dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum hathul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Jadi wanita diibaratkan tanah. Ya, kalau dalam surat Al-Baqarah disebut harth atau tanah ladang, di dalam surat Al-A'raf disebut sebagai balad atau tanah yang lebih luas. Intinya sama-sama tanah. Kalau tanah itu baik, di antara makna tanah adalah ibu memiliki emosi yang baik, positive feeling, memiliki mood booster, biasa tersenyum, hangat, ya, suka mendekap, maka yang tumbuh adalah anak-anak yang merasakan kehangatan, kedekatan, dan cinta kasih. Dan ibu yang sebaliknya memiliki sifat yang kaku, kasar, dia dingin, maka menghasilkan anak-anak juga yang di masa-masa tumbuh kembangnya tidak mendapatkan cinta. Maka kita dapat ke sebuah pelajaran betapa dalam hal ini apa yang menjadi ya ketika anak-anak tampil ketika dewasa dia tumbuh dengan ya perasaan-perasaan negatif, ya bahkan ada beberapa ahli menyebut anak-anak yang tumbuh dengan ketidakhadiran dan kehangatan dari orang tua khusus ibunya mengalami apa yang disebut dengan sindrom skin hunger. Skin hunger adalah gejolak psikis yang dirasakan sebagian anak saat dewasa karena kurangnya pelukan dan sentuhan. Ya, di mana pelukan dan sentuhan adalah bagian dari cara bahasa cinta yang harus diberikan kepada anak. Dari mana anak-anak yang mengalami skin hunger cenderung menjadi anak-anak yang negative thinking dan negative feeling. Ya, kalau di sosial media perilaku mereka yang dikenal sebagai juniper, ya, julid, nyinyir, baper. Jadi yang kalau komen apa aja di mata mereka selalu salah. Karena itu buzzer-buzzer yang selalu memandang negatif setiap perilaku itu biasanya fakir cinta atau skin hunger. Biasanya memandang negatif kepada orang. Pernah nggak ayah bunda bertemu gitu dengan orang yang kalau kita senyum disalahpahami? Kita senyum, kenapa kamu senyum? Lu kenapa senyum? Maksudnya apa? Ngeledek saya ya. Kita ambil pelajaran kan dari situ. Besoknya kita lewat dia nggak senyum. Apa komen dia? Tuh orang sombong banget sih. Pelit banget, mentang-mentang cantik. Kita bingung, perasaan kemarin senyum salah, enggak senyum salah. Orang ini mengalami apa yang disebut fakir cinta. Dan biasanya orang mengalami fakir cinta ini biasanya distribusi cinta yang tidak merata saat di rumah dimulai dari ibu yang tidak hangat. Dan ibu yang tidak hangat sangat erat hubungannya dengan ketidakhadiran pasangan secara psikis, kebutuhan batin tidak terpenuhi. Makanya ayah dan ibu dalam hal ini sesuatu yang memang selama ini menjadi salah satu faktor yang membuat ya bagaimana kondisi ya anak-anak menjadi tidak nyaman. Dan hampir sebagian besar 80% masalah anak berdasarkan pengalaman saya menangani masalah anak dan remaja bermula dari suami istri yang tidak harmonis. Itulah kenapa memandang anak jangan sekadar memandang bahwa wah ini nih anak-anak yang rusak nih, tidak. Ya, tapi kita lihat juga biasanya ada masalah suami istri. Pernah suatu hari ada seorang ibu WA saya, ya. Ustadz, saya mohon bantuan Ustadz, anak saya itu kena narkoba Ustadz, saya nggak tahu gimana lagi gitu. Karena saya berpikir saya ingin membantu, saya bilang ya sudah ibu datang tanggal sekian, saya punya jadwal tanggal sekian kosong, ibu saya harap datang sama suami, saya nggak mau sendiri karena saya juga nggak melayani konsultasi dengan lawan jenis sendirian.
saya usahain ya Ustadz, karena suami saya ini susah urusan anak. Singkatnya akhirnya maulah ya suaminya dibujuk-bujuk datang, meskipun harus izin dari kantornya. Persis sore hari datang, baru aja saya salaman sama suaminya, si ibu ini duduk, si ibu ini langsung curhat. Enggak pakai basa-basi. Ya Allah Ustadz, katanya, saya ini baru tahu kalau anak saya ini bukan sekedar jadi pemakai, udah jadi bandar Ustadz, jadi bandar kelas kakap. Saya juga bingung Ustadz. Kalau gitu nanti anak saya bisa dihukum mati, penjara seumur hidup gitu. Si bapak baru dengar kata-kata ibu ini langsung bilang apa? Kamu tuh lebay. Gak mungkin juga anak jadi bandar, baru SMP juga. Kalau ngedar iya, tapi gak mungkin bandar. Kok cerita jam berlebihan gitu, dilebih-lebihkan banget. Si istri langsung bantah, kamu diam aja Pak. Kayak kamu ngerti aja masalah anak. Kamu kan cuma bisa bikin doang. Emang bisa kamu mengurus anak? Si suami tersinggung, kamu pikir kamu doang ngerti anak? Aku ngerti, enggak kayak kamu tuh bawel setiap hari marah-marah sama anak. Udah diam, ntar kita bahas di luar. Jadi di depan saya ribut. Maka saat itulah saya akhirnya bilang, kita nggak usah bahas ya masalah anak dulu gimana. Dia minta maafin Ustadz nih suami saya begini, hampir tiap hari ribut mulu. Gini deh, saya tanya ibu, udah berapa tahun nikah? Dia cerita 17 tahun Ustadz. Gimana Bu rasanya menikah sama suami? Apa jawabnya? Ya mau gimana lagi Ustadz, udah takdir gitu. Nah, ketika si istri menjawab pernikahan dan kata-kata mau gimana lagi udah takdir, ini bukan bab iman yang mau kita bahas. Kita akhirnya menyadari selama 17 tahun si ibu ini menyimpan energi negatif, perasaan amarah yang tanpa sadar akhirnya dibuang ke anak. Akhirnya dilempar ke anak, dan anak sebagian besar mengalami cipratan emosi ibu yang membuat dirinya tidak nyaman. Bahkan ada yang lebih sadis, ada ibu yang sampai menzolim anaknya sampai melakukan sejenis KDRT, bahkan membunuh anaknya. Kasus ini bisa kita lihat searching bahkan di sosial media. Ada seorang ibu yang sampai membunuh, menjengkap anaknya 3 di Bandung sampai mati. Ada yang memberikan minuman sampai airnya penuh dan perutnya digelondongin karena si anak ini kembar dan kembarannya sehat yang dia kurus, sehingga si ibu ini takut, akhirnya dia dipaksa minum air sampai mati. Dan belum lagi tindakan seperti mencubit, memukul. Maka di sini ada sebuah pelajaran bahwa anak-anak yang sejatinya tidak mendapatkan kasih sayang, semua bermula dari bapak dan ibu yang belum beres. Itulah kenapa relasi pasutri mengambil peran 80% di dalam pendidikan anak-anak kita. Maka berbicara tentang tumbuhan cinta dalam keluarga, mulailah dengan pasangan. Bagaimana mungkin anak bisa hormat sama bapaknya kalau bapaknya sendiri sudah dipersepsikan bapak yang jahat? Kenapa? Karena si ibu yang setiap hari curcol. Ya, jangan pernah nanya bapak ya. Mama nih korban bapakmu, orang disakiti tiap hari. Orang lain makan daging, mama makan hati tiap hari. Nah, kayak gini. Susah. Bagaimana seorang anak bisa hormat? Begitu anak melapor ke papanya, papa kata mama, papa begini. Allah, mama kamu dengerin. Mama kamu kan stres. Dari dulu itu ya, penyakitnya nggak bersembuh-sembuh. Saling bertengkar antara ayah dan bunda adalah awal dari ketidaknyamanan dan tidak ada yang namanya kedekatan dan kelekatan di dalam rumah. Ini salah satunya. Makanya pernah pengalaman saya ketika suatu hari saya diminta menghadiri dialog lintas agama ya tahun 2011 kalau nggak salah di Universitas Indonesia. Saya mewakili umat Islam berbicara toleransi dari kitab suci umat beragama. Dalam hal ini saya membicara sebagai mewakili umat Islam. Bertemulah saya dengan salah satu pendeta ya, yang umurnya lebih senior jauh sekali. Umurnya waktu itu sekitar 50-an ya. Di antara para pembicara dia yang paling senior ya. Ya dia asal Medan. Saya ingat pada saat selesai acara kami foto bersama gitu. Dirangkullah saya sambil basa-basi, dia bilang, Pak Benri ini selain sebagai ustadz, apa pekerjaannya gitu. Saya bilang, saya konselor anak dan remaja. Oh dia bilang, oh konselor anak ya. Bapak ini berarti biasa nangani masalah anak. Iya, alhamdulillah. Boleh saya minta nomor teman bapak, kata pendeta ini.
Mungkin ada yang bisa saya diskusikan suatu saat. Saya kasih nomor saya. Saya pikir peristiwa itu udah jadi angin lalu saja, udah lewat. Sampai 2 bulan kemudian Allah takdirkan saya diundang di Bali. Waktu itu saya menghadiri seminar, persis baru mendarat pesawat. Saya dijemput panitia. Tiba-tiba datang telepon masuk, nggak ada salam, nggak ada sapaan, langsung tembak langsung. Pak Benri, saya Sirait dari Medan, masih ingat? Saya mikir di dalam mobil itu siapa nih? Saya pendeta, ingat Kak, kita ketemu di UI. Oh iya, ada apa Pak Pendeta? Ini Pak, saya mau tanya pendapat Bapak. Saya usir anak saya pagi ini Pak. Umurnya 21 tahun. Saya usir dia, bikin malu saya itu. Maksudnya apa? Ya dia mabok-mabokan, berzina, melawan terus kalau dinasehati. Saya ini pendeta, tokoh agama, dia bikin malu. Dia nggak ngerti kalau saya ini dipandang masyarakat, tapi dia selalu bikin onar. Oh begitu ya Pak. Terus saya tanya, bagaimana istri Bapak sendiri gimana? Dia tanya balik, maksudnya istri Bapak dan kejadian ini bagaimana? Nah itulah istri saya, bukannya dukung saya katanya. Malah menyalah-nyalakan saya. Dianggap saya suami yang gak becus, ayah yang tak pantas. Itu istri saya, itu emang keterlaluan tuh. Dia dulu biang kerok tuh. Mentang-mentang anak pejabat, waktu kuliah IPK-nya lebih tinggi daripada saya. Mentang-mentang dia lebih bagus ininya. Dia dulu memang selalu ribut kami tuh. Jadi Bapak Pendeta ini nelpon saya kurang lebih 48 menit. Saya dengerin tuh di mobil sebelum saya ke lokasi acara. Yang menarik dari 48 menit Bapak ini nelpon, 3 menit ngomongin anak, 45 menit ngomongin istrinya. Dekat bayang kan. Akhirnya ujung-ujungnya saya tanya gitu. Setelah dia udah ngomong panjang, dia bilang gini, kembali ke masalah anak saya nih Pak. Kira-kira saya harus bicara gimana nih Pak? Ini anak saya malu sebenarnya. Masa pendeta tokoh agama gak bisa membereskan anak? Saya bilang, Pak Sirait, sebenarnya masalah Bapak sama anak atau sama istri? Dia kaget, maksudnya Bapak sadar tidak? 48 menit Bapak nelpon kira-kira lah, saya lihat di handphone saya. 3 menit pertama kurang lebih Bapak ngomongin anak. 45 menit sisa ngomongin istri. Jangan-jangan masalah Bapak dia dulu sama istri, larinya ke anak. Dia langsung diam. Menurut Bapak gimana? Dia gak jawab. Saya pikir blank spot kan, putus. Halo? Halo? Tiba-tiba di ujung telepon muncul suara yang berat. Apa kata dia? Ya. 25 tahun saya menikah. Baru ada yang saat ini menyadarkan saya kalau saya dari dulu bermasalah sama pasangan saya. Pantas anak saya kurang ajar sama saya. Lah, ibunya sering membantah saya di depan mata dia. Pantas anak saya tuh kasar sama mamahnya. Saya sering kali menggampar mamahnya di depan mata dia. Pak Benri, makasih. Ya puji Tuhan, sebutlah puji-pujian dia dan sebagainya. Setelah itu ditutup telepon, sampai sekarang gak nelpon-nelpon lagi. Gak tahu udah cerai apa belum, saya gak tahu. Intinya, justru dari situ banyak sekali pelajaran. Berbicara tentang cinta dalam keluarga, maka kita harus bertahap. Makanya pembahasan ini pembahasan yang umum, pembahasan yang global. Kalau kita rinci itu banyak, karena Quran ketika berbicara komunikasi saja memakai terminologi yang berbeda. Saya kasih contoh, misalnya ketika Al-Quran berbicara tentang suami istri memakai terminologi al-ma'ruf, bil ma'ruf wa ashiruna bil ma'ruf. Kalau anak dengan ortu pakai terminologi kaulan karima. Tapi kalau ortu sama anak pakai terminologi kaulan sadida dalam surah An-Nisa 9. Tapi secara umum sejatinya dalam Islam cara memulai kita memperbaiki apa yang sudah kadang rusak, ya, apa yang saat ini mungkin kita merasa gelisah, ya, karena boleh jujur ya, kondisi pandemi yang sejatinya memaksa kita untuk sering di rumah, ya kan, kita nih berbulan-bulan ya, apalagi awal-awal pandemi terjadi lebih sering di rumah. Idealnya harapannya dengan sering di rumah kita makin dekat, makin akrab, harapannya begitu. Tapi pandemi yang terjadi setahun atau bahkan hampir 2 tahun ini justru meninggalkan problem yang kadang gak dipikirkan sama kita. Bahwa dalam hal ini
kesehatan menjadi isu utama karena berkaitan dengan korbannya banyak. Ekonomi pun turut mengekor sebagai salah satu isu utama karena dampak dari pandemi ini ekonomi turun drastis, banyak orang yang dipecat, bangkrut usahanya. Tapi yang tidak kita bayangkan justru isu keluarga itu menjadi isu yang justru sangat besar. Angka perceraian di masa pandemi meningkat pesat dibandingkan sebelum pandemi. Maaf ya, tahun 2019 angka perceraian terjadi di Indonesia sebanyak 429.000 pasangan. Data ini kami ambil dari Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga Indonesia. Tahun 2020 di awal pandemi, justru angka perceraian meningkat menjadi 479.000 kasus perceraian. Atau kalau dibikin kurang lebih pertambahannya selama masa pandemi tercatat 50.000 kasus perceraian. Di masa pandemi, logika kita bingung, kok bisa ya? Sering di rumah tapi kok malah cerai. Ya, berdasarkan statistik dari BPS, di Indonesia ini setiap 1 jam ada 50 pasangan cerai. Setiap 1 jam. Jadi kalau saya ceramah setengah jam barusan, ya berarti selama saya setengah ceramah tadi 25 pasangan cerai, baru aja. Selama barusan saya ceramah 25 pasangan cerai. Lah kenapa ini terjadi? Tentu kalau kita mau perbaiki ini, maka ada satu ayat yang secara global memberitahu pusat perbaikan yang harus kita lakukan dalam perbaiki kondisi yang sudah rusak. Yang pertama Allah sebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71, ya ayyuhalladzina amuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang-orang beriman, bertakwa kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang sadid. Dengan perkataan itu, satu, terperbaiki amalanmu, berarti selama ini hubungan kita yang buruk akan terperbaiki dan terhapuskan kesalahan-kesalahanmu. Kalau kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan di dalam menjalin hubungan dengan pasangan, dengan anak, maka mulailah dengan 2 hal yang disebutkan dalam ayat ini. Dan ini menarik karena ayat ini mengingatkan hal yang fundamental yang mungkin selama ini kita remehkan. Kenapa cinta itu nggak tumbuh? Yang pertama, ittaqullah. Ini penting karena di dalam ilmu parenting atau ilmu pasutri yang selama ini dikembangkan Barat, ketakwaan itu nggak ada, bahkan dipinggirkan. Justru ayat ini memberitahu ittaqullah, bertakwa dulu. Kenapa bertakwa? Karena konflik yang terjadi sampai ujungnya perceraian bukan semata-mata masalah komunikasi. Ini pentingnya. Kenapa saya ketika tema ini muncul, saya harus meluruskan dulu bagaimana jangan melihatnya dari sudut pandang komunikasi. Walaupun data-data statistik menyebutkan peringkat pertama komunikasi itu sebagai penyebab perceraian 55%. Menurut statistik. Kemudian masalah ekonomi ngambil peran sekitar 13%, sisanya baru. Tapi yang saya ingin sampaikan, betul gak komunikasi karena penyebab utama rusaknya rumah tangga, cinta hilang? Enggak juga. Kalau kita lihat sejarah, Ibrahim sama Hajar dan Ismail nggak pernah berkomunikasi. Dulu nggak ada WA, nggak ada IG. Ibrahim nggak bisa ngecek storynya Hajar, ya lagi di padang pasir, lagi main sama anaknya, nggak bisa. Ya, atau mungkin Hajar upload di YouTube, nggak ada. Di bagaimana dia bisa terkoneksi? Apakah ketika Ibrahim pulang tiba-tiba Hajar marah-marah, kemana aja kamu mas? Kok gitu kecerai aja? Gak pernah komunikasi. Tapi yang menariknya lebih ekstrim lagi. Contohnya menarik, Ibrahim bapak yang jarang pulang, tapi sekalinya pulang bawa golok. Bayangkan, coba pakai logika anak zaman now. Ada papa jarang pulang, sekalinya pulang gini, anakku sini sebentar nak, mau papa sembelih. Pasti anak-anak sekarang kabur, nih papa stres kali ya. Gak mikir apa ya, orang mau pulang bawa oleh-oleh, bawa rendang kayak, bawa apa kayak, bawa apa katupe tunjang apa macam-macam. Ini enggak, dia nggak mikir apa-apa, mau bawa golok. Tahu apa yang terjadi? Karena Ismail dan Hajar tidak sampai kepada ikatan yang rusak. Satu, karena mereka tidak memikirkan komunikasi dulu, ketakwaan dulu. Makanya hampir semua problem pengasuhan itu bukan masalah, problem pasutri itu bukan masalah yang terkait dengan komunikasi. Ini penting.
Karena cinta itu tercerabut karena Allah yang menghilangkannya, dan ini disebutkan dalam hadis yang mungkin hadis ini nggak populer di masyarakat. Karena itu sekarang saya populerkan. Kalau perlu nanti ditulis di dalam kitab Sahihut Targhib. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Diberkata Rasulullah SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Rasulullah memulai hadis ini dengan sumpah, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Kata Ibnu Abbas, jika Rasul memulai hadis ini dengan sumpah, maka hadis ini penting untuk perhatikan, kalau perlu dicatat dan dicamkan. Karena tidaklah Rasul memulai hadis dengan sumpah kecuali ini menunjukkan keagungan atau keutamaan hadis. Apa kata Rasulullah? Demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, kemudian terpisah alias bercerai, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi Rasulullah memberitahu dua insan dulunya akrab, mesra. Dulu manggilnya ay beb ya, ayam bebek begitu ya biasanya itu anak-anak muda zaman now. Ya begitu udah jadi mantan nyet gitu. Orang awak bilang bau gitu ya, kadang-kadang begitu. Jadi kenapa dia berucap-ucap kata dulu mesra? Kenapa ucap kata itu? Bukan karena komunikasi, illa bidzambin, kecuali karena dosa salah satu dari mereka. Cinta itu terputus bukan karena nggak jaga komunikasi, karena Allah cabut di dalam diri seorang hamba. Karena cinta makhluk Allah yang diciptakan diturunkan. Buktinya apa? Dua ayat. Pertama, surat Maryam ayat 96. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh kami turunkan, kami ciptakan kepadanya sifat kasih dan sayang. Berarti cinta didatangkan, bukan karena kita pandai berbuat puisi. Yang kedua, surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dia Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakinnallaha alafa bainahum. Kalau kamu sekiranya kamu mengumpulkan harta di muka bumi dengan uang kamu miliki, dengan segala yang kamu punyai, untuk menyatukan hati dua insan yang sudah berseteru, ma alafta baina qulubihim, enggak bakalan bisa kata Allah. Walakinnallaha alafa bainahum, tapi Allah menyatukan. Maka hancurnya cinta bukan komunikasi. Itu dulu saya harus tegasin dulu. Karena ada dosa di antara kita. Jadi bisa jadi tiba-tiba cinta sudah hilang. Makanya Adam dan Hawa awalnya mesra di surga. Mereka melakukan satu dosa yang dianggap sepele, tapi ini rusaknya karena rumah tangga mereka. Salah makan. Buah terlarang dimakan, maka Allah mengeluarkan mereka dari surga. Ya kalau keluarnya bareng-bareng namanya liburan. Keluarnya beda. Adam di India, Hawa di Arafah. Satu di Asia Selatan, satu di Asia Barat. Mereka terpisah. Walaupun mereka masalahnya cinta, tapi mereka harus dipisahkan. Kenapa? Adalah bayaran terhadap dosa mereka. Makanya jangan meremehkan. Apa penyebab rusak rumah tangga? Ada dosa. Suatu hari ada seleb datang ke saya. Gak usah saya sebut namanya. Saya khawatir sini ada admin Lambe Turah ya. Ntar dibocorin lagi. Datang dia gitu, Ustadz, saya sudah ke psikolog 19 kali. Ustadz orang yang ke-20 gitu ya. Jadi saya baru tahu saya di nomor 20 kan ya, sakit hati juga saya. Ya psikolog nomor 19 ya, saya nomor 20. Waduh. Oke lah, saya terima nasib di nomor 20 kan ya. Inilah derita bagi ibu-ibu yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, gimana rasanya ya. Saya nomor 20 gitu. Dan dia bilang, saya itu kalau di layar kaca dan sosial media kesannya mesra sama pasangan. Tapi sebenarnya udah 6 minggu atau 2 bulan ini kami udah bertengkar hebat Ustadz. Bahkan udah lama sebenarnya 6 bulan yang lalu gitu. Tapi karena kebutuhan kontennya kami. Saya itu Ustadz, saya mencoba untuk belajar ya bagaimana perbaiki hubungan. Saya mempelajari ya buku-buku tentang memahami pasangan. Karena ada bukunya Man from Mars, Woman from Venus, ya Bencong from Jamban kalau ada itu.
Mungkin ada bukunya. Dia bilang begitu. Tapi setelah saya pelajari, tetap nggak bisa Ustadz. Berantem mulu saya. Sampai saya mikir gimana ya. Sampai saya disarankan salah satu kawan yang kenal sama Ustadz. Oke. Saya kebayang gini Bu. Dia itu udah ke psikolog 19 kali. Berarti secara psikologis jangan-jangan udah tahu masalah teknis. Tapi yang belum mungkin masalah yang sifatnya esensi. Masalah spiritual. Makanya saya nanya gini. Boleh saya tanya? Ya Ustadz. Setelah subuhnya jam berapa? Dia pura-pura gak dengar. Maksudnya Ustadz? Setelah subuhnya jam berapa? Dia bukan aja saya kan gini Ustaz, saya tuh kalau syuting itu kadang sampai pulang jam 2 dini hari, sampai jam 3 dini hari. Iya saya gak penting, sholat subuhnya jam berapa? Saya bilang. Dia malah ya, jangan-jangan gak sholat subuh. Sholat sih Ustaz. Iya jam berapa? Ya kadang jam 8, jam setengah 9. Saya bilang, itu bukan sholat subuh, itu sholat duha pakai kunut saya bilang. Jadi emang ngaruh ya Ustaz? Yang ngaruh banget. Sholat itu bukan tiang agama, tapi dia tiangnya rumah tangga. Ketika sudah menyepelekan sholat, berantakan semuanya. Ya, makanya kualitas hubungan periksa juga dengan sholat kita. Akhirnya saya jelaskan filosofi sholatnya. Wah, sholat itulah yang membuat kita bisa sabar menjadi pasangan. Panjang lah, tapi nggak usah saya jelaskan di sini karena kita fokus ke apa yang menjadi yang kedua itu. Ini baru pengantar ya, panjang juga saya bicara pengantarnya. Ya, memang ini kajiannya mungkin 5 jam baru selesai gitu. Nggak apa-apalah. Ya, ini salam kenal aja dulu. Nah, yang kedua, barulah kata Allah, ketika Allah katakan ya alladzina taqullaha wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah komunikasi yang sadid. Disinilah kita belajar komunikasi di dalam keluarga secara umum. Harus pakai kaidah as-sadid. Kata sadid itu bukan syadid ya. Kalau syadid keras. Sadid itu maknanya banyak. Kalau kita ingin memperbaiki komunikasi, pertama dalam Islam komunikasi itu sadid. Makna sadid pertama adalah apa yang disebut para ahli sebagai mustaqiman la iwijaj wala inhiraf ya dalam tafsir Ibnu Katsir. Pertama, perkataan yang jujur, yang tidak mengada-ada dan tidak menyimpang, alias jangan berdusta. Disinilah menariknya. Komunikasi dalam Islam itu punya pakem. Pertama, nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Secara umum nggak boleh bohong. Karena bohong yang terlalu sering bisa menimbulkan ketidakpercayaan. Ini yang pertama. Misalnya ngomong sama anak itu nggak boleh. Saya termasuk yang mengatakan komunikasi itu saya nggak setuju dengan kata-kata efektif. Maaf ya. Komunikasi efektif itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena efektif itu berorientasi hasil. Kalau komunikasi yang diajarkan bukan efektif tapi patut, benar dulu. Kalau orientasi hasil gampang. Ustadz, gimana caranya biar anak bisa mau sholat? Gampang, ambil golok, ancam. Sholat gak? Tombok. Anak sholat, efektif gak? Efektif. Kan gampang kan? Efektif banget. Jangan efektif. Ada seorang ibu cerita, ini kalau masalah dengan anak. Dia bilang gini, cara membuat, kan viral tuh videonya, cara membuat anak agar kapok main game atau main handphone. Pada saat dia tidur, hiasi wajahnya dengan spidol sehingga wajahnya, matanya tuh seperti hitam di bagian bawah, seperti mata kantong panda. Ketika dia bangun, dia langsung kaget, Bunda kok mataku kayak gini sih bun? Gitu. Ibunya bilang, kamu tuh kebanyakan main handphone, makanya jadi rusak matanya. Jadi begitu. Kapok gak? Kapok bunda. Mau main lagi? Enggak. Efektif gak? Efektif. Tapi dalam Islam boleh gak? Enggak boleh. Jadi jangan efektif. Ya harus diperbaiki. Yang benar patut. Komunikasi patut dalam Islam. Karena kalau efektif bisa aja membohongi istri. Akhirnya bilang apa?
Kamu tuh satu-satunya istriku. Padahal buka cabang di mana-mana kayak BRI. Ya. Tapi kan nggak apa-apa Ustadz membohongi istri. Masalahnya nanti setelah si itu meninggal jadi masalah itu. Jadi jangan bilang gini, lebih baik ya daripada ketahuan nanti ribut, ya lebih baik yang benar itu perbaiki komunikasinya. Nikah lagi dengan cara siri, menzolimi pasti salah satunya. Terutama yang 2 dan 3. Jadi kalau ditanya itu efektif nggak? Kan efektif. Jadi kalau saya nikah, tapi nggak boleh bohong. Itu kata-kata Islam yang pertama. Makanya komunikasi yang pertama dengan keterbukaan, saling jujur. Suami istri itu harus saling terbuka. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh. Misalnya seorang istri ya atau suami menyembunyikan isi handphonenya. Karena mohon maaf ya, pengalaman saya nangani komunikasi pasutri, perselingkuhan itu cirinya sederhana. Ya, selingkuh itu bermula dari handphone yang diprotek dan pesan yang dihapus. Apa yang kita sembunyikan dari istri? Orang aurat kita, kasarnya jeroan-jeroan kita dilihat sama dia kok. Fungsi Quran suami istri adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu itu mereka ada pakaian bagi kamu, kamu ada pakaian bagi mereka. Mereka tuh pakaian menutupi aib, bukan justru menutupi mereka dari aib kita. Salah. Apa yang kita lakukan kalau kita sembunyikan handphone? Kalau ada suami menyembunyikan isi handphonenya, kemungkinannya ada 3. 1, dia poligami dan itu sah-sah saja. Ya, karena dia harus menutupi pasangan yang lainnya. Ya itu boleh. Makanya nggak boleh. Yang kedua, dia anggota intelijen. Ya wajar gitu. Kalau anggota BIN dia harus menutupi. Tapi yang ketiga, dia nggak poligami, bukan anggota intelijen, makanya yang 3. Kemungkinan dia lagi mengincar wanita lain. Apa yang disembunyikan? Itu yang pertama. Makanya komunikasi pertama sadid. Kemudian makna sadid dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan makna as-shawab. As-shawab itu maknanya tepat. Sebagaimana doanya Nabi Muhammad SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma saddid romaitahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkanlah anak panahnya. Yang berikutnya adalah perbaikilah hubungan. Ya, dalam hal ini dan kabulkanlah doanya. Ya, itu dalam doanya Rasul kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tapi yang menarik dalam ayat ini adalah kata tepat itulah yang harus kita pelajari di dalam komunikasi khususnya dengan pasangan. Tepat pertama adalah tepat secara jenis kelamin. Ingat, pasangan kita tuh beda sama kita. Dan Allah telah tetapkan perbedaan ini sebagai upaya kita memahaminya. Kan Allah tetapkan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Ya, wajalna syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya kita kenal, karena beda laki dan perempuan itu telah ditetapkan. Ya, seperti juga firman Allah di surah Al-Imran ayat 36. Walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Memang laki-laki dan perempuan itu beda, dan kalau disebut beda sama Allah jangan langsung suuzon. Diskriminatif banget nih agama. Siapa bilang diskriminatif? Perbedaan itu nggak ada hubungan dengan diskriminatif. Perbedaan itu keunikan. Ikan sama monyet beda. Masa kita bilang diskriminatif? Coba ikan itu kayak monyet dong, manjat pohon bisa, masa kamu nggak bisa? Itu kan zolim sama ikan, suruh manjat pohon. Monyet tuh ikan bisa nyemplung di laut, ya nggak perlu dia naik itu. Ikan aja bisa. Zolim sama monyet. Begitu juga kalau kita memahami perbedaan laki perempuan, bukan berarti langsung suuzon, harusnya sama rata sama rasa. Ini bukan adil, itu komunis. Ya, perempuan sama laki-laki memang berbeda. Dan itu Allah lebihkan ke laki-laki. Karena itu jangan langsung protes dari hukum syariat. Dan perbedaan itu bukan sekedar ada hukum fikihnya, hukum yang lain. Mulai dari struktur berfikirnya. Allah sebutkan misalnya laki-laki itu sebut misalnya apa? Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakar, laki-laki itu sebut dzakar. Dzakar itu maknanya itu dari kata dzakara au dzikrun, artinya berpikir. Laki-laki itu sering mengandalkan logika atau berpikir. Makanya kalau ibu-ibu mau ngomong sama laki-laki pakai logika, jangan pakai kata-kata gini. Kalau aku rasa ya mas, laki-laki kadang nggak ngerti perasaan. Makanya kalau pakai sama laki-laki, kalau aku pikir, karena dia masuk tuh.
Karena memang laki-laki makhluk logis. Dan laki-laki memang karena dia berpikir cenderung kalau dia ngomong ya cenderung singkat. Laki-laki itu nggak seperti perempuan yang butuh kosakata yang banyak. Ya, kalau perempuan itu kan sehari 20.000 kata. Ya, makanya perempuan itu yang sehat jiwanya minimal keluar 20.000 kata per hari kalau mau sehat. Maka ibu-ibu kalau mau aman jadi penyiar radio ya atau MC lah. Alhamdulillah ya Ustazah dokter saya ini dokter Laila jadi MC karena menghabiskan 20.000 kata hari ini. Besok dapat jatah lagi MC lah. Ya memang benar harusnya ya MC-nya ibu-ibu, bapak-bapak ngapain? Maka saya tadi bersyukur ketika staf saya bilang tenang Ustadz ya MC-nya ini perempuan, insya Allah Ustadz terlambat habis juga sama dia. Ya nggak usah khawatir. Ya, kalau laki-laki jadi MC, ustadznya belum masuk kelas, bingung dia ngomong apa. Ya sudah kita nantikan ustadz sambil dengarkan video berikut ini. Disetel video. Saya ngomong nggak, karena dia nggak mau ngomong. Kalau ibu-ibu mah insya Allah aman saya bilang. Karena ibu-ibu kalau dan jangan GR bapak-bapak. Wah enggak ustadz, istri saya pendiam. No, sejatinya tidak ada wanita pendiam. Yang ada adalah wanita yang terluka hatinya. Maka kalau istri pendiam itu jangan GR, lagi terluka itu. Ya, saya tanya istri saya aja kalau ngomongnya patah-patah lagi sakit tuh. Umi udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC nanya melulu sih lagi sakit. Kalau lagi sehat kagak. Banyak dia. Umi udah makan belum? Udah, tandai Umi beli ayam goreng. Tengah jalan ketemu Bu Tejo cerita apa katanya Pak Lurah nikah lagi sama janda sebelah. Yang ada agen asuransi syariah itu. Yang kalau kita daftar 200.000 akhir tahun bisa dapat 100 juta. Kita daftar asuransi syariah aja gimana? Tadi perasaan kita bahas ayam goreng deh. Kenapa ujung-ujungnya asuransi syariah? Sehat itu wanita. Wanita kalau sehat begitu. Makanya kita harus pahami kenapa kalau tiap malam kita suruh sediakan kuping. Karena salah satu kebutuhan dasar wanita kalau malam hari ngobrol. Ngomong. Itu membuat wanita itu kalau pagi-pagi ngegas sama anaknya, Umi udah bilang berkali-kali sama kamu, pasti malamnya belum dikuras sama suami itu. Nggak diajak ngobrol. Makanya baginda Nabi SAW sesibuk-sibuknya baginda Nabi, perhatikan hadis riwayat Muslim dan kita mengikuti sunnahnya. Apa kata Rasul? Abdullah bin Abbas, bitu inda kholati Maimunah. Saya nginap di rumah bibi saya Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah SAW. Ya. Apa kata Rasulullah? Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaddas ma'a ahlihi tsumma raqada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa ngobrol sama istrinya baru tidur. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan ngobrol sama istri baru tidur. Sebagian suami beda, sebelum tidur cek WA dulu, ngeliat mention di IG, ngeliat skor bola, alhamdulillah Indonesia menang sama Singapura itu doang. Ngeliat data yang mati karena corona, begitu mata udah sepet baru tidur. Itu membuat sebagian wanita protes, ya Allah Ustadz, nasib saya udah kayak martabak, dikacangin. Ya kalau kacang gurih, dikacangin perih. Itu istilah anak muda zaman now. Makanya bapak-bapak harus ngerti, nggak usah. Salah satu kebutuhan dasar wanita itu ngobrol. Beda ibu-ibu jangan maksa suami ngomong. Suami itu memang kadang aneh ya Bu ya. Karena memang Rasulullah sendiri memberi isyarat laki-laki itu gini. Walaysa dzakaru laki-laki apa kata Rasulullah ana bijawami al-kalim. Sini laki kalau ngomong singkat dan padat. Memang laki-laki biasa ngomong gitu. Jangan heran gitu perasaan udah WA panjang-panjang 8 paragraf cuman dijawab oke. Sip. Ya sekarang jempol doang. Ya Allah, suami model apa ini? Aku kirim paragraf 8 WA dijawab cuman oke. Nggak ada pak romantis-romantisnya. Bukan nggak romantis, memang begitu cara komunikasi laki-laki. Makanya jangan heran kok ngomong malah anak laki-laki kita di pesantren. Coba gini, iya, sudah. Waalaikumsalam, tutup. Beda sama perempuan. Kalau kita aja ngobrol, iya Mi, tadi kan ini Mi, di kelas aku tuh. Wah ya Allah, kok perempuan itu kita sediain waktu lama. Kok perempuan laki-laki, iya udah, waalaikumsalam, selesai. Begitu juga suami kita. Loh kok gini sih, di POA panjang-panjang, kenapa dia ngirimnya cuma 8 paragraf? Cuman oke doang. Normal. Justru nggak normal kalau di WA panjang dibalas panjang juga. Terima kasih sayang atas WA-nya begitu menyentuh jiwa. Semoga WA ini akan menambah ikatan cinta kita. Adapun permintaan kamu untuk pindah rumah ke Jakarta akan kita bahas setelah persetubuhan nanti malam. Nggak bakalan. Kalau ada suami kayak gini kita WA balik. Entah apa yang merasukimu bang. Jadi kita paham begitulah Islam. Maka sudah ditetapkan. Makanya pembahasan tentang berbeda laki dan perempuan ini panjang.
Karena karakteristik apalagi perempuan itu sendiri di bahasa Quran tuh panjang. Allah sebutkan wanita itu makhluk berperasaan sensitif. Di antara salah satu yang membuat kita harus pahami perempuan itu, perempuan tuh suka nyari perhatian. Seperti disebutkan surat Az-Zuhruf ayat 18. Allah berfirman, awama yunasha'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah kalian jadikan wanita itu sebagai anak Tuhan, sementara wanita diciptakan suka berhias? Dan kalau berdebat argumennya nggak jelas. Ini cara Allah memberitahu, jangan marah dulu. Perempuan itu sebutkan suka berhias. Makanya nggak usah kaget bapak-bapak. Kenapa sih istri kita kok udah di depan cermin, ya mau kondangan, dia megang pensil alis, kita masih sempat umroh dulu itu. Kita masih sempat itu ya mengerjakan tesis ya rapat sama RT RW itu masih sempat itu. Karena ibu-ibu nggak seperti saya ini datang kajian buru-buru, nggak peduli saya rambut acak-acakan jadi. Ibu-ibu nggak bisa, ibu sebelum kajian di online saja memastikan antara jilbab sama kaos kaki harus matching. Ini alis kanan, alis kiri harus rata nih. Kalau nggak bisa berantem itu. Lama memang wanita pas, yaitu nikmat. Begitu perempuan. Kenapa sih perempuan suka berhias? Di balik perempuan suka berhias kata para ulama, karena dia butuh perhatian. Karena itulah wanita yang suka berhias sejatinya dia hanya ingin disebut bagaimana respon kita. Kamu udah cantik banget ya, udah cukup itu. Menghentikan wanita supaya nggak berhias adalah dipuji. Ya, itu dibutuhkan. Dan wanita kalau nggak dapat perhatian bahaya. Makanya kenapa wanita itu kalau lagi ngobrol, suami harus tahu, nggak boleh ngobrol sama istri sambil gini. Iya. Oh, iya nggak boleh. Seharusnya begini. Oh, gitu. Harus dilihat. Karena wanita makhluk butuh perhatian. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian, larinya ke mall. Ya, karena di mall ada perhatian. Nah ini awal sejarah wanita ke mall. Ya, nyari perhatian. Yang kedua, kata Allah, kalau berdebat argumennya nggak jelas, bukan berarti wanita nggak logis, alias nggak punya akal, bukan. Tapi karena emosinya lebih dominan, membuat dia seringkali kalau berdebat pakai perasaan. Makanya dibalik kalau perdebatan, ketika seorang istri keluar kata-kata ngotot gitu, pokoknya bang, maka seorang suami yang baik cukup menjawab, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selesai. Nggak perlu lagi kita harus beradu argumen. Makanya lelaki terbaik yang nggak melayani debat sama istrinya, itu yang dialami oleh Umar. Umar itu sampai istri ngomel dengerin aja ya, karena memang levelnya tidak seperti itu. Baik ya, saya pikir itu mungkin pelajaran. Jadi kata sadid yang sejatinya kita pelajari itu merangkum banyak makna. Jadi kalau kita simpulkan, kurang lebih komunikasi yang bisa menimbulkan cinta dimulai dari ketakwaan yang nggak boleh kita sepelekan, perbaikan komunikasi berbasis keterbukaan, jujur, dan yang kedua adalah komunikasi berbasis pemahaman akan pasangan. Laki-laki itu psikologinya gimana sih? Perempuan psikologinya gimana sih? Masuk nanti ada tepat secara konteksnya, karakter pola asuhnya, kita harus kenali. Dia dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang keras, berarti memang kita sedikit beda kalau sama dia ke cara ngomongnya. Karena Allah telah katakan surah Al-Isra 84, kullu ya'malu ala syakilati, katakanlah masing-masing manusia bertindak berdasarkan syakilah, tabiat atau karakternya. Jadi karakter itu salah satu membuat seseorang bersikap. Ya, dan karakter itu dipengaruhi oleh pola asuhnya, kenali pola asuhnya. Makanya jangan sampai kita kaget kalau suami kita itu dia ustadz, tapi sering mengkaji tentang rumah tangga Rasul, tapi kok nggak pernah ngomong sayang sama saya. Jangan heran. Kenapa? Karena dia nggak pernah dapat kata-kata sayang dari kecil dari bapak ibunya, sehingga isi kepalanya nggak bisa ngeluarin itu. Maaf, ilmu tekonya Agim pernah kita pelajari apa? Teko itu mengeluarkan apa yang sejatinya telah diperoleh di kalau di kepalanya nggak ada kata-kata romantis, dia nggak bisa memberikan itu. Fakidu syai la yu'ti, kata orang Arab. Seseorang tidak bisa memberi kalau nggak punya. Makanya tugas kita membantunya agar dia memiliki kata-kata yang membuat dia bisa jadi lebih baik. Taib, itu saja, afwan karena waktunya kita sudahi. Mungkin ada sesi diskusi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Baik, kita akan masuk kepada sesi tanya jawab ya Ibu-Ibu ya. Masya Allah tadi yang disampaikan Ustadz ya.
Saya harap semua punya catatan dan ayat-ayat juga yang disampaikan Ustadz tadi ya, ada catatan masing-masingnya. Yang jelas di poin terakhir Ustadz menyampaikan komunikasi untuk menumbuhkan cinta itu dengan ketakwaan, kemudian pemahaman akan pasangan. Baik, silakan jika ada yang bertanya, dan nanti juga kita beri kesempatan Ustadz memberikan pertanyaan ya kepada audiens. Jadi untuk yang akan bertanya kita akan beri door prize ini dua penanya, ada Bu Nur Halena ya. Kemudian juga yang di chat silahkan yang terkait dengan materi Ustadz ya. Jadi masing-masing satu di langsung maupun yang di kolom chat. Dan nanti juga tiga penjawab ya yang benar nanti akan kita beri door prize juga. Baik, Bu Nur Halena, tafadhol silakan pertanyaannya singkat, jelas, dan dari mana Ibu ya, silakan. Ibu Nur Halena, silakan Ibu. Maaf, suara saya masih terdengar. Masih, Iya, Masih. Ya, silakan Bu Nur Halena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Nur Halena, bisa dipanggil Alen dari Padang, Ustaz. Ya, Terima kasih atas silakan. Nialen. Laila Isrona atas kesempatannya untuk bisa berdiskusi dengan Ustaz. Saya seorang ibu dari 3 anak, Ustaz. Dari ceramah yang dari uraian materi yang Ustaz sampaikan tadi, dari kesimpulannya, saya ingin menjadi wanita yang logis gitu, Ustaz. Tadi atau mungkin dari materi-materi yang sudah kita sampaikan, laki-laki itu tidak banyak bicara ya Ustaz ya. Tapi ternyata dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, ternyata Rasulullah itu memberikan contoh yang biasa berdiskusi atau bermusyawarah dengan istri beliau. Cara salimah. Suaranya putus, Bu Alen. Oke. Jadi Ya, suaranya putus. Lanjutkan Bu Alen. Ya. Tadi agak terputus. Gimana, Bu? Terputus Ibu, jadi diulang. menurut saya pribadi, mungkin tidak bisa kita jadikan, menurut saya pribadi ya Ustaznya, tidak bisa kita jadikan alasan psikologi laki-laki yang mungkin bicaranya sedikit, perempuan banyak gitu. Karena ternyata kita punya contoh teladan dari Rasulullah sendiri yang biasa bermusyawarah dengan istri beliau. Ini gimana tanggapan Ustaz kira-kira Ustaz? Iya. Rasulullah ketika bicara sama istrinya ngedengerin, Bu. Jadi maksudnya banyak bicara itu bukan berarti tidak bermusyawarah. Salah paham kalau kita berpikir karena laki-laki bicara sedikit, kemudian dia nggak mau ngomong. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita kembali seperti yang tadi kami sampaikan, bagaimana Rasulullah memfasilitasi istrinya bicara, di antara Rasulullah memiliki kemampuan mendengar. Di dalam misalnya kitab Adabul Mufrad dijelaskan ada hadis berjudul Kisah Ummu Zarro dan Abu Zarro. Kisah Ummu Zarro dan Abu Zarro ini kisah menceritakan pengalaman Aisyah bertemu dengan 11 wanita di pagi hari, diceritakan semuanya kepada Rasul 11-11-nya. Kebayang nggak wanita itu cerita 11? Satu aja udah lama dan Rasul menyimak. Jadi yang dimaksud di dalam bab pembahasan tadi, laki-laki itu punya kemampuan mendengar. Di antaranya menyimak pembicaraan istri. Jadi ini sangat relate dengan yang Ibu maksud, bahwa ketika dia misalnya berbicara sama istrinya, dia menyimak. Bermusyawarah itu bagian dari penting. Ya, di antaranya adalah meminta pendapat istri dalam rangka apa? Meyakinkan bahwa dalam kan melihat memandang itu harusnya dari sisi yang umum ya. Misalnya gini, Allah menyebutkan hubungan suami istri itu kan dengan banyak redaksi ayat. Di antaranya Allah sebutkan surat Abasa ayat 38-39. Allah kata Allah wasahibatihi wabani. Istri itu sebut sahibah. Sahibah itu artinya teman. Selain istri disebut juga sahibah. Maka suami istri itu seharusnya berpikirnya layaknya teman. Ada sesi untuk diskusi, ada bertanya. Dan itu benar.
Lelaki yang terbaik yang memfasilitasi istrinya. Jadi dalam hal ini bukan berarti bahwa karena laki-laki tabiatnya ngomongnya singkat, dia membuat dia nggak mau ngajak ngobrol. Salah. Yang dimaksud adalah justru memberi kesempatan istrinya yang banyak bicara untuk berbicara, difasilitasi. Dia nanya, menurut kamu gimana sayang? Kalau misalnya kita beli rumah, nanti istrinya menceritakan, ditanya satu, jawabannya panjang. Dengerin aja. Seperti itu kurang lebih. Jadi wanita dalam hal ini ya harus menempatkan diri juga bahwa poinnya adalah menuntut suami dengan kondisi yang tadi seperti Rasul itu hal yang baik. Tapi saran saya dalam setiap kajian-kajian Pak Sutri, jangan kita memposisikan diri selalu sebagai pihak luar. Misalnya gini ya, kalau misalnya Ustadz lagi bahas tentang suami yang ideal, si istri sama gini, ini harusnya suami saya nih, ini ceramah boleh nggak saya cari di YouTube biar suami saya nonton? Nggak begitu model yang benar. Selama ini tuh benar rumah tangga kau pernah benar karena masing-masing pengennya yang diceramain pasangan. Harusnya yang sekarang kita pelajari hari ini, saya ingin jadi istri yang baik dulu. Jadi jangan nuntut hak kita dulu, jalankan kewajiban. Itu harusnya suami-suami itu ikut kajian ini supaya dengar dari Ustadz. Jangan. Giliran nanti bahas tentang istri, tahu-tahu suaminya langsung tuh ikutin dengan. Dari dulu tuh saya selalu bilang, bagaimana bisa terjadi yang namanya rumah tangga itu kalau masing-masing selalu berpikir menunggu bola. Kamu harus jadi suami yang baik dulu. Bukan. Kita mendapati suami tidak sesuai harapan. Mulailah dari diri kita yang mengupgrade diri. Kalau suami kita buruk akhlaknya, upgrade diri kita seperti Asia. Karena Asia bisa bersabar sama Firaun, apalagi sama anak buahnya Firaun. Jadi kita bisa mengupgrade diri. Kenapa selalu nggak bisa sabar sama suami yang buruk? Karena kita nggak pernah meningkatkan kualitas diri. Selalu pengennya suami kita yang berubah. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi mari dalam konteksnya, yuk suami yang mungkin tidak memenuhi harapan, dia nggak memfasilitasi. Kenapa sih dia nggak pernah mau dengerin omongan kita sebagai istri? Bisa jadi kita belum memahami kebutuhan dasar dia. Kebutuhan dasar dia belum kita pahami. Di antara kebutuhan dasar suami itu kan cuma dua kalau disimpulkan dari hadis. Cuma dua. Satu, seks. Melayani suami diranjang, dia puas dengan segala yang kita berikan. Dan itu adalah bukan aib karena memang Islam memfasilitasi hal ini. Yang kedua, suami punya kebutuhan ego. Ego itu namanya harga diri. Makanya jangan bikin malu suami. Di antaranya bangkitkan ego harga dirinya, pride. Di antaranya sering-sering meminta pendapat suami. Suami akan muncul rasa dihargainya ketika ditanya pendapatnya. Jangan yang ditanya pendapatannya, ya, tanya pendapatnya. Ya, pendapatnya tanya. Dia merasa kalau perlu kita minta izin, walaupun kita udah S3, suami S1, jangan kita merendahkan. Baru S3 aja udah sombong. Samsung itu udah galaksinya udah S20 ya, enggak lagi S3. Enggak sombong-sombong. Jadi kita juga harus menempatkan diri. Di antaranya tadi minta pendapat, minta izin juga membangkitkan rasa ego suami. Sehingga dia merasa nyaman. Wih, suami saya dihargai sama istri. Ya, dan minta izin beda dengan ya ngasih tahu, Bang, aku boleh nggak pergi ke mall? Sekarang udah di mana? Udah di mall. Itu bukan minta izin, itu namanya ngasih tahu. For your information, I'm at the mall. Jadi bukan, bedakan. Jadi kalau kita sebagai istri hari ini upgrade diri kita menjadi istri yang bisa membuat suami bertekuk lutut, kalau kasarnya menjadi bucin. Ya, wanita laki-laki kalau udah tunduk sampai cinta banget sama suaminya, mohon maaf ya. Kalau ada laki-laki yang bikinin Taj Mahal karena saking cintanya, kita ya mungkin bukan lagi Taj Mahal, Taj super mahal ya. Kalau ini Taj murah aja suami masih perhitungan. Mungkin karena belum cinta mati sama kita. Di antara membuat suami mau sungguh-sungguh memberikan apa yang kita inginkan, bikin dia cinta sama kita dengan pelayanan yang kita berikan. Kalau istri nasihatnya begini, kalau suami beda lagi, jadilah lelaki terbaik
Di antara indikator laki terbaik yang memuliakan istrinya. Ya, karena Islam tidak memandang laki terbaik dengan harta yang dimiliki, dengan predikat yang dimiliki, tapi ketika dia seperti Rasul yang memuliakan istrinya, sungguh kita jadi laki terbaik. Karena itulah kalau pengen tahu seseorang itu baik atau enggak usah daftar ke polisi bikin SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, enggak usah. Cukup bikin SKCI, surat keterangan catatan istri. Makanya perusahaan yang dapat SKCI lebih valid daripada SKCK. Sudah berumah tangga, sudah. Ya, sudah bikin SKCI. Kalau pengen diterima di perusahaan ini, surat keterangan kelakuan baik. Istri yang nulis, nama Maimunah, umur 25 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, dengan ini bersaksi dengan jujur. 1, suami saya nggak pernah pelit sama saya. 2, setiap awal bulan transfer gajinya ke rekening saya. 3, kalau marah-marah nggak pernah ngancam-ngancam poligami. 4, selalu terlibat di dalam urusan pengasuhan. 5, dia nggak pernah menyakiti kata kasar sama saya. 6, 7, tanda tangan, sah, itu laki baik. Jadi kalau pengen laki baik-baik, ya tanya sama istri. Seorang suami harus nanya sama istri. Aku udah baik gak di mata kamu? Seorang istri pun jangan sungkan-sungkan mengatakan, kamu ridho gak sama aku? Coba kalau masing-masing menempatkan diri kayak gini, enak. Tapi kalau masing-masing gini, kamu dulu yang baik, gak akan selesai rumah tangga. Allah alam sawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Dan mudah-mudahan ini sebenarnya bisa menjawab yang lain ya. Dalam pertanyaan yang lain sudah terjawab dengan ini ya. Harapannya. Baik. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Sebentar Ustadz saya bacakan. Itu bagaimana kita menjadikan keluarga kita saling pengertian antara perbedaan watak laki-laki dan perempuan, terutama membedakan mendidik anak perempuan dan laki-laki. Iya. Itu Ustadz. Yang pertama pahami dulu ilmunya, karena seseorang itu jangan berprasangka perbedaan anak laki dan perempuan kecuali dia pelajari dengan ilmu. Orang kalau punya satu sumber yang sama, ilmu yang sama, sepakat. Maka suami istri konsen pertama adalah mulailah dari keinginan belajar bersama. Libatkan suami dalam kajian parenting. Dan PR ibu itu nggak banyak, cuma satu aja, suami mau ngaji. Nah, jadi jangan nasihatin suami. Yang penting suami mau ngaji dulu. Jangan kasih tahu, dalam Islam begini loh, perempuan enggak, itu suami nggak suka nasihati. Dia kalau dinasihati sama ustadz mau, tapi kalau istri nggak mau. Nah PR-nya gimana dia mau ikut kajian itu. Tapi yang jadi masalah suami malas ikut kajian. Kenapa? Karena kita nggak bisa jadi duta atau ambasador pengajian yang menyenangkan. Ya, coba deh sesuatu kalau kita pengen suami ikut pengajian, bikin supaya pengajian itu sesuatu yang menyenangkan sehingga dia merasakan itu. Tapi kalau pengajian itu dianggap menyebalkan, dia malas. Ya setiap suami salah, nggak begitu bang. Disebutkan tuh kata Ustadz Benri itu yang benar begini. Dia nanya, kamu ngaji sama siapa? Ustadz Benri. Aku cari akun IG-nya, aku blok itu. Kurang ajar itu Ustadz. Gara-gara dia suami istri saya begini. Jadi kan Ustadznya yang salahin. Yang benar itu apa? Kalau dipanggil suami, sayang, siap. Ada apa yang bisa aku lakukan abang? Aduh, aku jadi nggak enak. Kamu tuh sekarang berubah banget. Lebih baik apa lebih buruk? Ya lebih baik lah. Efek pengajian bang. Alhamdulillah. Gara-gara ngaji aku sadar bahwa pintu surgaku ada di abang. Oh Masya Allah. Ngaji sama siapa? Sama Ustadz Benri bang di Yakisma. Boleh dong aku kalau ada kajian ikut lagi dong. Mau. Jadi kenapa suami itu malas ngajian? Karena kita semakin soleha semakin songong. Suami sedikit astagfirullahaladzim, gak tahu dalilnya. Dalam Al-Quran dijelaskan, Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya elah, diruqyah mulu ya. Malas nih, asap ngebul panas. Karena kita lupa, gak begitu caranya. Jadi permasalahan kenapa kita sering konflik, mau ngurus anak, karena gak punya rujukan yang sama. Kenapa suami gak mau merujuk sama rujukan kita? Karena kita gak bisa menjadi ambasador atas pengajian yang membuat suami merasa, bagus juga pengajian kamu. Sering-sering kamu ikut pengajian kayak gitu. Aku juga mau kayak begitu. Tapi ini enggak. Guru kamu mengajarkan gitu. Aku enggak akan mau belajar gitu. Aku mau guruku sendiri, berantem. Makanya siapa yang sudah lebih dulu ngaji, yuk jadi marketing yang baik. Karena kita ini kadang produknya baik, marketingnya buruk. Ya, kalah sama sales rokok. Tahu sales rokok? Produk buruk, marketingnya baik. Coba datang ke mall-mall tuh, ada SPG, bawa rokok.
Anak SMA datang, apa yang dilakukan? Enggak marah-marah. Ngerokok apa kamu? Enggak. Disapa, pagi ganteng. Senyum, disapa. Ya, padahal saya tahu dia nahan mual itu ngomong ganteng sembarang orang. Tapi ditahan-tahan karena dia ingin orang lain terpesona di awal. Coba. Jadi, mulailah dari hal yang menjadi prinsip dasar, cari rujukan bersama dengan cara yuk belajar bersama sehingga kalau suami istri mau ngaji bareng kayak gini, Masya Allah. Saya bikin kajian ya, pekan depan tuh sama guru saya mendidik anak perempuan, sharing kelas. Tapi eksklusif ya, 3 sesi, tapi kelasnya cuma malam. Selasa, Rabu, dan Kamis temanya mendidik anak perempuan bersama Ayah Irwan Rinaldi. Dan saya berharap karena Zoom sama istri suami ikut sama suami, jadi ada suami ada istri duduk bareng, enak. Jadi saya tuh berapa kali kalau ikut ngisi sharing kelas tuh, ya Allah kelihatan suami istri enak. Saya ngomong apa nanti dia bilang, tuh kayak gitu bang. Iya ya kita. Jadi enak kan nasihatin saya. Mereka nggak akan bilang kamu enggak. Enak. Makanya duduk bareng. Kayak sekarang nih kajian-kajian kayak gini, saya lihat emak-emak doang sendiri, bapaknya sendiri. Ya suami ada tuh Ibu Lida ada suami yang ngintip ternyata ya, alhamdulillah. Maaf ya bang ya, saya pikir nggak ada ya. Bang Edison istrinya nggak ada. Oh ada istrinya bang. Oh dipanggil bang. Ada juga bang ya, Masya Allah. Ya ayah Ustaz Syafri. Ustaz Syafri mah mungkin karena istri di rumah biasanya beliau sobat. Ya yang lain-lain enak kok duduk bareng. Jadi kita bilang evaluasi bersama ya. Wallahualam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya ya. Jadi cari rujukan bersama dan diajak nih suaminya. Jadi saya kena nih, suami saya nggak ikut. Afwan. Nanti videonya di-share dah. Iya, itu dia saya pas lihat tuh ada YouTube-nya, ntar saya share gitu, insya Allah. Baik, kita masuk ke ini ya, jadi karena door prize-nya ada 4, ini saya pikir semua pertanyaan aja lah ya, ini banyak yang nanya kayaknya. Boleh nanya aja. Iya, banyak juga nih yang di kolom chat. Baik, Bu Nurmayanti mungkin akan bertanya, silahkan. Singkat padat jelas ya Bu ya. Waktu kita sampai 12:10 soalnya. Ya, artinya untuk Ibu ya bagi-bagilah sama yang lain. Silahkan. Bu Yanti. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Bu Ona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja Ustadz menyikapi kita 2 tahun terakhir ini anak-anak, kebetulan anak saya masih pelajar nih. Jadi mereka itu belajar dalam jaringan. Istilahnya sekarang kan daring nih. Nah, menggunakan gawai atau gadget gitu. Dalam fenomena ini ada plus minus terkait gadget ini. Nah, yang perlu saya tanyakan di sini nih, saya dan suami memang agak kewalahan di sini. Bagaimana mensinergikan pasangan suami istri menghadapi fenomena sistem belajar anak yang dengan gadget ini gitu. Yeah. Kemudian kita secara aturan sudah terapkan, secara komunikasi sudah kita bahas. Ternyata subhanallah itu di luar kemampuan kami suami istri dalam mendidik anak. Akhirnya ya kebablasan gitu dan banyak terasa efek buruknya gitu. Demikian Ustadz atas jawabannya, nanti terima kasih. Jazakallah. Baik. Assalamualaikum ya Ustazah Nurmayanti, jazakillah khair ya. Jadi begini. Ini permasalahan gadget ini memang uraiannya lumayan panjang, tapi saya ingin katakan beberapa hal. Yang pertama adalah menyikapi gadget tidak harus dengan proporsional. Jangan mengandang gadget itu udah kayak babi haram, tidak. Dia adalah benda yang kembali ke asal namanya mubah. Yang jadi masalah kalau misalnya gadget ini membuat yang namanya anak kita candu. Dan tahapan candu itu melalui beberapa tahapan, namanya use, yang kedua abuse, yang ketiga addict. Using menggunakan, selagi digunakan sesuai kebutuhan itu boleh. Anak saya main handphone karena di rumah pembelajaran online, selagi pakai buat online belajar, maafi muskilah. So, anak saya bisa seharian karena
Di online ya nggak ada masalah. Yang kita hindari abuse. Abuse itu adalah main handphone, bilangnya online, tapi tiba-tiba main game atau stalking IG. Itu penyalahgunaan. Kalau sudah abuse, lama-lama addict, candu, nggak mau belajar, malah dia cari-cari kesempatan melihat yang namanya handphone. Jadi yang ibu khawatirkan kalau abuse. Yang selagi make sesuai fungsi, mafi muskilah, nggak ada masalah. Toh teknologi memang kita pakai untuk dimanfaatkan. Jadi kita harus pahami dulu. Yang kedua, kenapa anak melakukan abuse, penyalahgunaan? Kan dipakai buat main ini, nak. Kenapa kamu jadinya malah main game? Karena kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Aturan kita buat, tapi kita lupa. Aturan itu bisa dilanggar kalau kebutuhan dasar nggak terpenuhi. Dilarang mencuri di kampung ini, tapi kelaparan dia. Akhirnya dia nyuri, kita ngomel-ngomel, udah jelas-jelas kamu mencuri, potong tangan. Umar nggak seperti itu. Aturan Umar memikirkan dulu. Oh, dia itu kelaparan, gak dikasih makan, dia mencuri. Maka aturan itu tidak diberlakukan karena benahi dulu kebutuhan dasarnya. Sekarang pertanyaannya, kenapa anak main game? Yang kita khawatirkan, karena anak butuh hiburan. Hiburan bagi anak ibarat makanan. Enggak kita kenyangkan, dicari dia dengan cara main handphone, game. Jadi ortu itu di masa milenials ini enggak cukup jadi ortu yang baik, jadilah ortu yang asyik. Karena baik plus asyik is perfect. Makanya anak-anak kenapa main handphone? Artinya baik tapi nggak pernah ngajak main. Rasulullah SAW itu ketemu anak kecil nggak ujuk-ujuk nanya tugas, ngajak main. Disebut di dalam hadis riwayat Ahmad, berkumpullah Bani Abbas, anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, yang sepupunya Rasul yang masih muda. Berkata Rasulullah kepada 3 anak ini, man sabaqu ilayya falahu kadza wa kadza. Ayo, siapa yang bisa dahului aku lomba lari dapat hadiah ini dan ini. Siap Rasul lari. Dikejar sama anak ini, pelan-pelan sengaja Rasul larinya kena. Rasulullah pun tersenyum, dipeluk anak ini, kasih hadiah. Itulah Rasul, mau bermain sama anak-anak. Jadi ibu-ibu, bapak yang pengen nerapin yang namanya aturan gadget, kenyangkan dulu. Ayah sudah ngajak kamu jalan-jalan, ayah ngajak kamu main bola, ayah sudah ini, tapi kamu waktu main sekolah, waktu pas lagi ini malah main game, itu namanya melanggar aturan. Baru tegakkan aturan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kebutuhan dasar anak dari namanya eksistensi. Itu nanti kapan kita bahas. Tapi berikutnya tentang kepemilikan gadget. Pertanyaannya, status gadget di mata anak tuh apa? Itu dulu. Karena ada anak yang belum waktunya udah dikasih gadget, itu menjadi masalah. Oke, saya bagi ini ilmunya 4 pengaturan gadget bagi anak. Kalau kita tidak sedang tepat ini, akui aja, banyak istighfar. Berarti sejak awal udah ngaco. 1, 0 sampai 2 tahun haram dikenalkan gadget. Haram. Tapi kan isinya nusarara Ustadz. Isinya itu kan tentang tilawah Quran. Gak boleh karena anak butuh human interaction. Kalau mau dengan Quran bapak ibunya. Kalau nggak bawa ke syekh. Dengar dari orang langsung. Dari media membuat dia gak butuh manusia. Makanya 0 sampai 2 tahun itu gak boleh. Walaupun niatnya baik. Kan saya murotal. Enggak. Nah, siapa yang selama waktu anak nangis umur di bawah tahun nangis sedikit, nih, upin-ipin, maka beristighfar lah. Nih, nusarara ikut. Nah, masih kecil 2 tahun, nggak boleh. Karena dia ingin belajar berinteraksi sama manusia, human interaction. Itu dulu. 2 tahun ke atas setelah disapi, barulah dia punya namanya hak menyaksikan. Apa hak menyaksikan? Karena handphone ibarat pisau yang bisa dipakai membunuh, bisa dipakai memotong sayur. Kalau dipakai membunuh, memotong kucing haram, memotong sayur, buah-buahan halal. Handphone juga gitu, dipakai untuk belajar bisa, pakai untuk ngeliat yang haram juga bisa. Maka adakah anak yang usia 2 tahun megang pisau kemana-mana? Apa reaksi orang tua? Jangan. Ade mau ngapain? Memotong sayur. Sini, bunda potongin. Nah, hati-hati. Maka tak boleh anak memegang handphone, cukup menyaksikan. Cukup kita setelin. Nah, nggak boleh dipegang. Nih, taruh di sini. Dah. Nanti kalau sudah selesai sudah sampai 30 menit. Nah, itu menyaksikan namanya. Kenapa? Kalau dia megang, dia belum ngerti, dipencet keluarlah, maaf, iklan peninggi, pemanjang, pembesar.
Di sosial media ada. Disitulah kita sudah membuat otaknya rusak. Makanya kita yang memfasilitasi. Namanya hak menyaksikan. Sampai kapan? Sampai umur mumayyiz. Mumayyiz itu iza arafa yaminahu ala shimali, jika anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri. Setelah dia umur mumayyiz, namanya hak memakai. Bukan memiliki. Ini handphone Abi. Silakan pakai. Tapi ada aturan baru, terapkan aturan di situ. Kalau dia ini ambil. Namanya bukan milikmu, ini pinjam, hak memakai. Ada orang dikasih tanah, kemudian dia bangun ruko, nggak ngomong sama kita ya, diusir. Enak-enakan nih saya bilang silakan pakai, kamu jangan bikin ruko, kamu jualan aja tapi sampai jam 16. Lewat 16 usir. Itu kalau kita pakai aturan. Selama ini kita kasih. Terus kapan dia boleh memiliki? Kalau sudah disebutkan surat An-Nisa 6. Namanya rusda. Fa'in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurutmu mereka telah rusda, maka serahkanlah harta ini. Gadget diibaratkan harta, serahkanlah kepada mereka. Kapan anak boleh mengelola memiliki harta atau gadget? Saat sudah rusda. Apa yang dikata rusda? Yang jelas rusda itu sudah balik, tapi balik belum tentu rusda. Yang jelas rusda itu cirinya, satu, anak laki-laki sudah berani safar sendirian. Umi, aku mau ke Jakarta ya Mi ya, aku ada teman. Aduh Umi gak bisa antar sama abi kamu. Gak apa-apa Mi, aku tahu aku tinggal naik pesawat dari Bandara Minangkabau, nanti di Bandara Halim atau Cengkareng aku tinggal pesan ojek. Itu rusda, maka boleh serahkan namanya itu. Yang kalau perempuan apa sebut rusda? Kalau sudah berani mengurus rumah sendirian, ditinggalkan anak kita atau adiknya dia beres, dapur bersih, masak udah beres, itu rusda. Lah anak perempuan masak air aja nanya tutorial di YouTube, gimana kita berikan handphone? Mama ya, kalau masak air bumbunya apa? Masak air nanya bumbu. Maka kalau udah begitu jangan kasih, baru dia namanya memakai. Itu dulu, nanti pembahasannya bisa sampai jam 3 nanti. Wallahualam bishawab. Ya, syukran Ustadz untuk jawabannya. Jadi ada ini ya, 4 pengaturan tadi yang harus kita ketahui. Ini juga menjawab pertanyaan dari Ibu Novi dan Ibu Widya Stuti ya mengenai games dan anak yang kecanduan game. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Bu Nentis, silahkan Bu Nentis. Ini dengan pasangannya kayaknya di sana ya. Silakan Bu Nentis dari Padang Panjang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Lagi di pantai takutnya kurang kedengeran. Masya Allah ya. Salam Ustadz, kami berdua fans sama Ustadz gitu. Alhamdulillah. Ya Ustadz, ini ada kasus, mohon bantuannya. Ada pasangan yang menikah awalnya mulanya sama-sama mengaji. Setelah itu kemudian suaminya meninggalkan kajian, sehingga pergaulannya berubah. Kemudian sudah sering pulang malam atau kadang pulang nggak kasih kabar, nggak pulang tapi nggak kasih kabar, tidak lagi memperhatikan kebutuhan rumah tangga, tidak lagi memperhatikan anak-anak, hingga pada akhirnya perjalanan pernikahan sudah belasan tahun. Jadi istrinya sepertinya sudah mulai mau menyerah, karena setiap ada kesalahan suami segera meminta maaf, tapi kewajiban-kewajiban sebagai suami tidak ditunaikan gitu. Kemudian nanti kurang lagi kesabaran si istri, misalnya diuji lagi kesabarannya, kemudian istri kemudian nanti ini lagi, kemudian si suami segera lagi meminta maaf gitu. Ya, ini bagaimana solusinya Ustadz? Karena yang istri sepertinya sudah hampir menyerah gitu, dan pun tidak tega memberikan saran pun takut gitu. Baik. Terima kasih Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Jelas ini kasus bukan Bu Nentis, karena ngeliat suaminya mesra di belakang tuh, mengawasi nih suami romantis nih, Masya Allah. Pastikan udah bayar es kelapa di sebelah itu ya. Oh belum bayar ya, saya khawatir belum bayar itu nanti. Baik, pertama Masya Allah ini satu hal yang bisa kita jadi pelajaran.
Pertama harus begini, ini rumus dasarnya. Saya minta izin tidak sampai seperti yang minta Ustazah Laila karena saya sudah azan zuhur ya, tapi saya ingin tutup dengan pertanyaan ini saya jawab. Satu poinnya, seorang itu berubah melalui 3 tahapan. 1 tahu, 2 mau, 3 mampu. Tahu nggak kalau perbuatan kamu buruk? Tahu. Mau nggak? Buktinya dia minta maaf, berarti dia mau. Permasalahannya adalah mampu nggak semudah itu Ferguson, kata anak-anak zaman now. Nggak bisa semudah itu dia langsung berubah. Orang sudah kecanduan dengan merokok, mau berubah, mau. Tapi kita cuma minta janjinya, janji mau berubah, janji. Tapi nggak dibantu, dideketin ke, misalnya maaf ya, dibawa ke seorang psikolog, ke bawa dokter. Akhirnya dia gitu lagi. Karena itulah, 1, saat suami minta maaf dan dia berjanji, langsung tagih dengan kepada siapa engkau akan dibimbing. Karena tobat tanpa bimbingan akan kembali kepada hal yang kejahilian. Sama, nggak ada. Makanya orang tobat itu kalau nggak dibimbing, dalam kasus banyak hal pasti jadi. Ada yang datang ke saya berkali-kali, suami saya itu selingkuh dan berjanji berkali-kali tapi selingkuh. Ya iyalah, karena ibu terima janjinya tapi nggak langsung datang ke ustadz. Nggak mau saya terima janji kamu kalau kamu nggak datang dan dibimbing sama ustadz. Percuma, karena janji kamu itu bukan aku nggak percaya, tapi kamu nggak mampu, Mas. Karena nggak mampu. Kenapa? Maaf nih, misalnya ada orang selingkuh. Dia selingkuh, dia tahu bahwa ini haram, dan dia berjanji. Tapi efek dari perasaan dia bahwa ada zat dopamin, endorfin, serotonin, dan oksitosin keluar, memicu kembali kepada hubungan yang haram. Dia nggak bisa ketekan itu. Seperti ngerokok, dia tahu ini nggak baik, tapi terus ngerokok, orang nggak dibimbing. Makanya kata kuncinya untuk mempersimpel ya, supaya nanti dikembalikan kepada penanya oleh Bu Nentis. Kalau dia bilang dia udah berkali-kali minta maaf karena engkau nggak fasilitasi dia untuk dibimbing. Kalau mau aku terima maafmu Mas, tapi ayo berdua sama aku. Kita datangi psikolog, datangi konselor di Salimah. Yuk kita datangi. Kalau dia nggak mau sama yang perempuan, minta tolong Ustazah Laila, ada nggak yang laki-laki? Bantu kami. Jadi dia dibantu. Kalau dia nggak dibantu, jatuh lagi. Seperti itu. Ya, makanya orang bisa berubah kalau dibantu. Bilang sama istri, kalau engkau cuman menagih, nggak bisa. Kecuali kamu yang membantunya. Misalnya gini ya, setiap kita menjadi salah satu dari orang yang dizolimi pasangan, 1, jangan mindset kita selalu jadi korban. Karena korban itu selalu mengandalkan keajaiban. Saya ini korban Ustadz dari seorang suami yang zalim, suami yang gak ngerti perasaan istri. Betul. Tapi korban itu selalu pasif. Korban itu gak bisa mengubah keadaan karena korban itu mengandalkan keajaiban. Semoga suami saya berubah gara-gara nonton sinetron azab di Indosiar. Semoga suami saya berubah gara-gara ikut kajian Ustadz Benri. Kemudian semoga suami saya berubah gara-gara kena kepretnya Habib Rizik, sorbannya Habib Rizik. Nggak bisa. Dia itu berubah kalau dibantu. Makanya dalam Quran suami istri itu punya banyak relasi. Di antara relasi suami istri itu sebutkan surah At-Taubah 71. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya ba'din. Laki mukmin atau mukmin sebagai mereka penolong bagi yang lain. Maka ubah mindset yang selama ini korban jadi penolong. Karena Rasul sudah mengatakan unsur akhaka zolimun au mazlum, tolonglah saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Ternyata bukan hanya yang dizolimi yang kita tolong, yang berbuat zolim juga ditolong. Sampai para sahabat bertanya, gimana cara saya menolongnya? Kan dia berbuat zolim, hentikan kezoliman. Caranya apa? Bantu dia, karena dia nggak kuasa menahan diri untuk kembali kepada kejahilian. Makanya bisa kita telusuri kenapa dia gini, kenapa dia begitu, kita bisa membayarnya. Contoh suami yang kasar, jangan-jangan karena pola asuhnya dari kecil yang memang terbiasa dengan kasar. Makanya kita bantu membayar utang pengasuhan orang tuanya. Kalau di kepalanya tidak ada kata-kata romantis, bantu sering-sering mengatakan kata romantis. Seperti itulah perannya. Jadi seorang istri nanti punya kata kunci. Hari ini bertambah anakku yang harus kuasuh, anak kandung dan anak mertua. Itu yang harus kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon izin karena sudah azan di Jakarta. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.